Oke, izin sebelum Mbak Rina menjawab ya. Mas Salman udah cukup ya, Mas? Insya Allah. Aman, 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 aman. Oke, nanti berarti pertanyaannya Mas Salman bisa masuk ke list pertanyaan gitu ya untuk Mbak Rina. Kemudian mungkin dicukupkan untuk Mas Salman dan juga Mbak Rina atas penyampaiannya. Terima kasih banyak. Saya juga banyak mendapat insight gitu ya terkait dengan komparasi antara dua penyampaian pemateri kali ini. Oke, terima kasih kepada Mas Salman dan Mbak Rina. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin pertama tadi ada dari Mas Salman ya untuk Mbak Rina. Kemudian bagi para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke. Yang pertama di sini ada Mbak Meldia Stefani. Silakan boleh open mic dan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Izin saya off cam ya, Mbak-mbak sekalian. Di sini itu saya melihat dari kacamata awam ya, dan secara sosiologis. Kalau misalnya saya pahami bahwasannya memang benar tidak semua pergerakan perempuan itu adalah feminis. Dan kalau misalnya itu memang kritik yang tepat kalau misalnya nggak semua pergerakan itu mengusung ideologi feminis. Namun kalau misalnya saya melihat bahwasannya ini merupakan gerakan perempuan itu beririsan juga dengan tujuan feminis atas penyuarahan hak perempuan yang mengalami ketidakadilan. Nah, di sini saya ingin melihat ya. Menurut saya itu kritik pada feminisme yang disampaikan oleh Mbak Aquarina itu kalau misalnya saya lihat itu sering diarahkan pada yang disebut paradigma kekorbanan. Kalau menurut saya itu dianggap secara subjektif ya. Karena menurut saya kritik ini mungkin berpotensi menafikan realitas yang terjadi sekarang ini. Kalau misalnya kita lihat di dunia sekarang ini terkait kasus femisida. Kalau misalnya kita lihat itu sekitar 137 perempuan itu meninggal setiap hari karena femisida. Dalam konteks ini, bagaimana perspektif anti-feminisme ini membaca kasus femisida? Mengingat femisida ini merupakan praktik kekerasan gender yang lahir dari relasi kuasa dari patriarki. Yang mana ini merupakan pembunuhan atas dasar karena itu perempuan. Terus yang kedua, ini mungkin menjadi refleksi kita bersama ya. Kalau saya lihat dan saya pahami apa yang pemateri tunjukkan, ini mungkin kritik pada feminisme liberal. Kalau misalnya saya membaca dan pahami, secara epistemologis itu feminisme itu punya banyak aliran dan pendekatan dengan memiliki konteks dan tujuan yang berbeda dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Kalau misalnya feminisme ini disederhanakan menjadi satu arus tertentu, bukankah ini beresiko mengaburkan kontribusi pendekatan feminisme lain yang justru lebih kontekstual dan struktural. Terus juga terkait refleksi, kita lihat refleksi dari relasi antara patriarki, agama, dan idealisasi peran laki-laki ya. Kalau misalnya tadi kita lihat dalam agama Islam. Kalau misalnya kita lihat peran laki-laki sebagai kaum gitu. Kalau misalnya dalam realitas sosial hari ini, kita menyaksikan kalau misalnya nggak sedikit laki-laki itu tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tersebut, bagaimana konsep kaum dalam Islam itu dimaknai itu nggak berhenti sebagai ideal yang normatif atau literal saja, tapi juga dapat diterapkan dalam realitas sosial perempuan saat ini. Dan terakhir, kalau misalnya saya ingin mempertanyakan terkait kritik-kritik ini, apakah kritik ini terhadap feminisme ini berpotensi membuka ruang baru bagi keadilan perempuan yang lebih kontekstual, mendekat yang grounded, atau justru menutup diskusi atau ruang dialog dengan menyederhanakan persoalan yang dihadapi perempuan saat ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.
Oke, terima kasih Mbak Meldia. Dari Mbak Rina, kira-kira mau langsung dijawab dari dua penanya tadi atau dijeda dulu? Langsung dijawab semua, diketampung dulu gitu ya? Boleh kita jawab aja ya biar nanti nggak lupa gitu. Oke Mbak, silahkan. Oke. Bagi yang mau bertanya lagi nanti bisa dipersiapkan setelah Mbak Rina menjawab pertanyaan dua penanya tadi. Pada Mbak Rina disilahkan. Ya, aku jawab Mas Salman dulu ya. Iya, Jadi Mbak. Pak, aku jawab Enggak, punya. lanjut aja, Mbak. Iya, tadi pertanyaannya kan patriarki dan kuasa kan. Nah, patriarki itu kan kepemimpinan formal. Nah, kepemimpinan itu berbeda dengan kekuasaan gitu loh. Nah, jadi selama ini kalau yang dimaknai feminis, ketika laki-laki memimpin, maka wanita akan kehilangan kuasa kan. Nah, sebenarnya tesisku itu membuktikan bahwa ketika wanita itu tidak memegang jabatan formal, maupun ketika wanita memegang jabatan formal, itu mereka sama-sama punya kuasa gitu loh. Hanya saja kekuasaannya itu kadang ada di belakang, kadang ada di depan. Jadi, ya kan? Jadi artinya ketika lelaki menjadi pemimpin seperti kata surat An-Nisa misalnya Qawamun 'ala itu yang selalu dipersoalkan itu kan karena feminis tidak membedakan antara posisi kepemimpinan dengan kekuasaan itu sendiri. Nah, artinya dari apa yang kupaparkan tadi sebenarnya poinnya tuh gini. Jadi ketika laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin, wanita itu tidak kehilangan kuasa gitu loh. Nah, kuasa-kuasa wanita malah justru di dalam hukum patriarki, ketika laki-laki menjadi pemimpin, ternyata kuasa tertinggi itu ada pada wanita, yaitu kuasa secara spiritual. Jadi misalnya penghormatan terhadap ibu atau penghormatan terhadap istri. Jadi itu sebenarnya ruang-ruang kuasa gitu kan. Cuman karena selama ini secara materialistis dimaknai bahwa kalau berkuasa itu harus menjabat atau harus menempati posisi kepemimpinan formal gitu loh. Nah itu. Nah terus apakah harus seperti ini aja? Enggak, aku tuh pernah bikin forum yang aku dibully se-Indonesia itu judulnya menegakkan patriarki. Dan orang kan marah ya. Ya karena memaknai bahwa patriarki itu adalah penindasan. Nah, kenapa harus menegakkan patriarki? Karena hukum di Indonesia itu hukumnya patriarkal tapi tidak ditegakkan gitu loh. Ya sama dengan argumenmu tadi bahwa hukum Islam itu hukum patriarkal tapi ternyata banyak laki-laki yang nggak bertanggung jawab kan. Nggak nafkain, nggak bisa jadi ayah yang baik, terus nggak bisa mimpin perempuan, nggak bisa melindungi perempuan. Padahal hukumnya udah patriarki, tapi mereka nggak melaksanakannya gitu loh. Nah, jadi solusinya adalah bukan menghapus hukum itu, tapi justru menegakkan hukum itu. Bagaimana seorang laki-laki itu harus menegakkan hukum patriarkal, yaitu hukum kepemimpinan ayah. Jadi kalau dia menikah atau kalau dia punya anak, ya kamu harus jadi patriark. Kamu nggak bisa nikah terus anakmu nggak kamu nafkain gitu loh. Nah, karena apa? Karena di Jawa Timur itu banyak angka perceraian tinggi, dan yang tertinggi itu karena ekonomi. Yaitu, dan banyak TKW kan, kalau di Jawa Timur itu. Jadi banyak kasus itu wanita yang bekerja terus suaminya nggak kerja gitu loh. Berarti kan suaminya itu nggak menjalankan hukum patriarki, nggak menjalankan hukum kepemimpinan ayah, gitu kan. Nah ini kan harus di-push supaya laki-laki itu bisa menjadi seorang patriark. Ya, terus begitu ya, Roman. Untuk Mbak Meldia tentang femisida. Oke, tadi aku udah cek ya. Jadi ternyata di dunia ini korban pembunuhan itu lebih banyak laki-laki, 4 kali lebih banyak daripada perempuan. Jadi jumlah korban laki-laki itu 4 kalinya perempuan. Artinya kalau selama ini pandangan feminis bahwa perempuan itu mengalami femisida atau genosida perempuan, ya laki-laki jauh lebih banyak sebenarnya yang menjadi korban. Terus ada juga data misalnya angka bunuh diri tertinggi itu laki-laki 4 kali lebih banyak bunuh diri daripada perempuan, itu worldwide. Dan di Amerika 3 kali laki-laki lebih banyak bunuh diri daripada perempuan. Nah, terus ada banyak juga statistik misalnya angka kecelakaan kerja.
Angka kecelakaan kerja laki-laki itu kalau nggak salah sampai 90% loh dibandingkan perempuan. Jadi angka-angka seperti kecelakaan kerja, angka mental health, angka bunuh diri, terus angka pembunuhan yang dibandingkan antara perempuan dan laki-laki, ternyata laki-laki itu 4 kali lebih banyak daripada perempuan. Nah, jadi oke, tentang paradigma kekorbanan itu tadi saya disebut subjektif. Eh, enggak juga, karena ini ada ciri-cirinya. Jadi ada masalah victimhood. Mbak Melida bisa Google sendiri ya tentang jurnal-jurnal dengan kata kunci victimhood dari psikologi, victimhood mentality, victimhood politics, victimhood narratives. Itu kajian psikologi sosial yang akhir-akhir ini itu banyak dibahas. Nah, eh, jadi dia tidak subjektif, tapi dia memang ada ciri-ciri tertentu gitu loh. Nah, salah satunya adalah dalam psikologi sosial itu ada yang seperti aku tulis di bukuku, ada self-perceived collective victimhood. Ada yang namanya collective victimhood. Jadi kekorbanan yang dianggap secara kolektif. Nah, feminis memakai paradigma kolektif victimhood, yaitu paradigma bahwa semua perempuan itu adalah korban. Dan semua perempuan adalah korban sebuah sistem yang bernama patriarki, yaitu sistem yang dikepalai laki-laki. Jadi seperti tadi, perempuan itu mengalami femisida. Berarti yang melakukan kan asumsinya laki-laki kan. Padahal data mengatakan sebaliknya. Ternyata yang hidupnya lebih sengsara itu sebenarnya laki-laki. Gitu. Nah, terus kalau aku ngomong kayak gini kan aku dibilang pick me ya. Bukan pick me, tapi artinya itu kita itu hidup bersama-sama kan. Artinya seorang wanita itu punya suami, punya bapak, punya anak laki-laki gitu loh. Terus kita punya kakek, punya paman gitu kan. Artinya di dunia ini kan kita hidup bareng. Nah, ketika wanita itu bersama dengan di dalam masyarakat, ketika wanita itu bersama dengan laki-laki yang mentalnya terganggu, ketika bersama dengan laki-laki yang di PHK, yang nggak punya uang misalnya, ketika ada laki-laki yang dia mengalami gangguan kesehatan atau gangguan mental atau dia di rumah sakit misalnya, itu yang sengsara tuh perempuan juga gitu loh. Dan itu bisanya kalian lihat di rumah sakit. Jadi kalau ada laki-laki yang tergeletak di rumah sakit, itu yang bingung, yang muter di UGD itu perempuan. Ya ibunya, ya istrinya, ya anak perempuannya gitu loh. Artinya kalau laki-laki itu sengsara, yang sengsara itu juga perempuan karena harus ngopeni kan. Nah jadi kalau saya membela laki-laki itu bukan karena saya pick me, ya terserah sih mau dibilang pick me. Tapi karena kita hidup bareng memang. Kalau aku punya bapak, terus bapakku sakit, kan aku yang merawat. Kalau seorang ibu punya anak laki-laki, terus anak laki-lakinya sakit, kan ibunya juga yang merawat gitu loh. Jadi semuanya tuh harus sejahtera. Ya laki-laki, ya perempuan juga harus sejahtera. Gitu. Terus yang ketiga, feminis ada banyak. Jadi gini, feminis yang ada macam-macam itu sebenarnya bukan feminis sendiri yang memberi label liberal atau radikal atau yang macam-macam atau multikultural segala macam, tapi itu adalah sebutan yang disematkan oleh para sejarawan. Jadi ada sejarawan-sejarawan pergerakan seperti yang di slide tadi ada Nancy Cott itu juga sejarawan. Mereka yang memberi label ini liberal, ini radikal, ini apa. Nah, feminis sendiri di awal pergerakannya dia nggak melabeli dirinya sebagai radikal atau liberal gitu loh. Cuman mereka memang saling bertengkar kan, karena berbeda, saling berbeda. Nah, waktu aku nulis tesis itu aku juga ditanya sama dosenku kan, ini Mbak, ini kamu mengkritik feminis tuh feminis yang mana? Kan feminis ada banyak. Nah, semua feminis yang ada banyak itu kan teori, itu kan klasifikasi dari sejarawan kan. Nah, tapi yang menyamakan mereka semua adalah paradigma yang aku sebut dengan victimhood paradigm. Nah, jadi aku nggak ngerti Mbak Mel dia udah baca buku apa belum. Jadi para sejarawan itu kan membuat definisi tentang feminisme. Nah, semua definisi itu punya paradigma yang sama, yaitu paradigm of victimhood itu. Semua percaya bahwa wanita adalah korban dari sebuah struktur, bahwa wanita adalah korban, wanita adalah kelompok yang paling rentan di semua struktur sosial. Itu paradigmanya sama. Jadi mau dia radikal, mau dia liberal, mau dia apa, mau semuanya itu menggunakan paradigma yang sama. Itu yang aku temukan.
Terus tadi konsep Kowamun ya, Kowamun Ahlanisa itu ya. Iya, kayaknya tadi aku sudah jawab dari Mas Salman ya tentang konsep Kowamun itu tadi. Bahwa kalau selama ini laki-laki itu tidak tidak bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, itu bukan hukumnya yang salah, tapi karena laki-lakinya tidak mampu menerapkan hukum itu gitu loh. Dan eh, kenapa harus harus kepemimpinan laki-laki kan gitu kan? Jadi kan sebenarnya dalam psikologi itu psikologi ya, psikologinya Freudian dan Jungian itu laki-laki itu cuma punya dua fase dalam psikenya. Yang pertama, dia jadi laki-laki infantil atau laki-laki kekanak-kanakan atau laki-laki yang sekarang ini dikenal sebagai man child, yaitu laki-laki nggak pernah dewasa, itu satu fase. Terus ada fase lain yaitu laki-laki yang dewasa. Nah, laki-laki dewasa itu laki-laki yang maskulin dan patriarkal. Seperti aku bilang tadi, kata patriarki itu artinya kan kepemimpinan ayah. Jadi laki-laki itu dalam hidupnya itu punya dua fase aja. Dia menjadi kanak-kanak atau dia menjadi ayah. Secara psikologis, bukan secara biologis. Nah, jadi pilihannya kalau laki-laki itu nggak menjadi patriark, maka dia akan menjadi man child. Kalau dia nggak didorong untuk memimpin, atau dia nggak didorong untuk bertanggung jawab sebagai laki-laki dewasa dengan hukum-hukum itu tadi, maka dia pasti akan jadi kekanak-kanakan. Dan itu sudah banyak kasusnya gitu loh. Jadi kalau laki-laki itu diberi kebebasan, kamu nggak usah kerja, nggak apa-apa. Kamu ikut istrimu aja. Itu dia akan jadi anak-anak gitu loh. Dan ketika seorang wanita itu punya laki-laki yang seperti kanak-kanak, ya dia kayak nggak punya suami. Dia tuh kayak menikah tapi kayak nggak punya suami. Itu mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Mbak Rina. Mungkin saya ingin meninjau kembali kepada penanya. Dari yang pertama, Mas Salman, kira-kira ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari yang sudah dijawab dari Mbak Rina atau cukup? Oke, berarti kan karena tadi ada 3 opsi ya Mbak ya. Artinya opsi ketiga nih yang ingin Mbak perjuangkan tuh yang di opsi ketiga tadi yang mana oke ini udah bener kok tinggal gimana kita menjalankan patriark tadi. Begitu ya berarti ya Mbak. Belum benar. Soalnya masih banyak laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Oke. Buktinya ini. Kasus perceraian di Jawa Timur itu di Malang tuh 1:3. Oke. Halo. Cukup bisa dipahami Mbak. Ya. Oke, cukup dari Mas Salman. Sudah melontarkan pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari Mbak Meldia, gimana? Cukup atau masih ada yang ingin ditinjau ulang? Sebelumnya terima kasih ya sama Mbak Aquarina udah menjawab pertanyaan saya dan dari pertemuan ini saya memahami sudut pandang dari Mbak Aquarina terkait feminisme, terkait patriarki yang selama ini kita bayangkan patriarki itu adalah kepemimpinan laki-laki yang laki-laki itu di atas dari kedudukannya tuh lebih tinggi daripada perempuan dan sebagainya. Nah, namun untuk pertanyaan saya yang terkait kasus femisida, kan kita lihat femisida itu kan dia dibunuh hanya karena dia perempuan. Nah, itu pertanyaan saya belum terjawab. Tadi Mbak Aquarina hanya menjawab sebatas terkait konteks jumlahnya saja gitu. Itu sih, saya tuh ingin mengetahui bagaimana Mbak Aquarina melihat realitas yang terjadi atas ketidakadilan, kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam konteks pemikiran dari Mbak Aquarina. Seperti itu intinya. Terima kasih. Bisa tahu nggak Mbak itu datanya data di wilayah mana? Tadi kan saya cek di Google ya. Jadi kalau misalnya itu saya cek itu berdasarkan data dari global. Kalau misalnya di Eropa itu sekian 60%, seperti itu. Di sini saya nggak membaca ibaratnya tuh data konkret, tapi bagaimana pandangan dari Mbak Aquarina melihat
konteks realitasnya gitu. Kalau misalnya feminisida ini dibunuh hanya karena dia perempuan gitu. Bagaimana Mbak Aquarina melihat kasus ini secara lebih grounded seperti itu? Gini Mbak, kalau kalau nggak ada datanya saya nggak bisa menganalisa ya, karena bisa jadi ada banyak faktor selain hanya karena dia perempuan gitu loh. Jadi mohon maaf, aku belum 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 bisa menganalisa itu kalau kalau data konkretnya nggak ada. Artinya apakah misalnya kayak gini, kasus pembunuhan serial killer atau pembunuh berantai yang membunuh 50 perempuan selama setiap tahun. Kan ada kasus banyak di Amerika itu serial killer. Eh, dan semuanya perempuan misalnya, dan semuanya itu profilingnya tuh jelas. Jadi misalnya perempuan berambut pirang semua gitu. Perempuan, prostitut semua gitu. Kasus-kasus seperti Ted Bundy gitu. Nah memang mereka perempuan kan. Tapi kan kalau saya nggak membaca kasusnya, saya nggak bisa menyimpulkan bahwa mereka dibunuh karena perempuan gitu loh. Jadi ada banyak faktor. Ya mungkin aku nggak bisa jawab sekarang. Mungkin kalau aku harus pelajari lagi itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti bisa dielaborasi lagi, mungkin di chat pribadi atau di luar forum ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada 2 orang penanya yang sudah raise hand. Mungkin yang pertama, Mas Rizal ya. Pada Mas Rizal, silahkan boleh open mic dan disampaikan pertanyaannya kepada siapa juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Mbak Warina maupun Mas Salman tadi. Terima kasih juga untuk kesempatan bertanya. Alhamdulillah saya pribadi udah beli ini bukunya Mbak Rina yang meskipun memang belum rampung, saya baca semuanya gitu ya. Pertanyaan saya ini mungkin ada irisannya dengan pertanyaan Mbak Maulidi tadi ya. Mungkin mau menebalkan kembali gitu ya. Di awal kan Mbak Rina menyampaikan bahwa memang nggak semua gerakan perempuan itu bisa disamakan dengan feminisme gitu. Contohnya ya banyaklah sejak dulu sudah banyak perempuan pribumi yang aktif di pasar, terlibat dalam aktivitas ekonomi, bahkan punya posisi yang dihormati gitu. Ini bisa dijadikan bukti bahwa memang perempuan sejak dulu punya hak dan peran yang kurang lebih setara dengan laki-laki gitu. Nah, pada dasarnya saya sih sepakat ya dengan antitesis yang Mbak Rina jabarkan di buku itu. Tapi ada yang bilang begini Mbak, bahwa aktivitas di ruang publik itu, baik ekonomi maupun sosial, itu belum tentu berarti bahwa si perempuan punya otonomi secara hukum atau sosial yang penuh. Artinya ya seorang perempuan bisa aja dia bekerja atau berperan besar di masyarakat, tapi di saat yang sama tetap dia nggak punya kendali atas tubuh dan keputusannya sendiri gitu. Jadi ada disparitasnya antara fakta sosial dan status hukumnya. Ada ketidaksinkronan lah antara fakta sosiologis dengan status yuridisnya gitu ya. Ya misalnya saya mau flashback sedikit sejarah hukum di Indonesia itu kan posisi perempuan tuh seringkali dibatasi gitu. Contohnya ya hak mengambil keputusan hukum gitu secara mandiri. Sekarang kan lagi rame nih ya dibahas soal KUHP gitu ya. Ya meskipun ini pasal yang mau saya sebut ini udah nggak berlaku ya, tapi saya jadiin contoh aja karena biasanya dijadiin narasi perjuangan juga oleh feminisme gitu. Bahwasannya tadinya tuh ada pasal di KUHP yang menyebutkan bahwa perempuan itu sudah menikah ya khususnya itu dianggap nggak cakap secara hukum. Artinya seorang istri itu nggak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa izin atau terlibatan dari suaminya. Jadi yang dikritik sama feminisme itu ya apakah menurut Mbak Rina fakta bahwa perempuan bekerja dan aktif di ruang publik itu udah cukup untuk membuktikan bahwa nggak ada nih penindasan yang sifatnya bukan kasuistik tapi memang sistemik gitu. Dan apakah gerakan feminisme itu udah nggak relevan gitu ketika mau memperjuangkan isu tersebut. Nah, gimana Mbak Rina ngelihat kondisi perempuan khususnya di Nusantara lah di masa lalu yang mungkin memang mereka bekerja karena tuntutan ekonomi, tapi dalam urusan hukum dan ranah private yang mereka tetap berada di bawah otoritas yang disebut sebagai patriarki tadi. Itu terima kasih Mbak Rina.
Oke, mungkin dari Mbak Rina bisa langsung dijawab saja. Iya, aku tanya sama Mas Rizal. Hukum kita yang KUHP itu peninggalan Belanda ya? Betul betul. Iya itu. Iya, iya, peninggalan Belanda. Nah, jadi yang saya bilang kenapa kita kita nggak perlu mengikuti feminisme itu karena kita itu seharusnya flashback ke belakang karena kita itu sebenarnya sudah ada semua gitu loh. Nah, ini aku ada buku judulnya Pasar di Jawa, masa Mataram kuno. Dan ternyata di masa Mataram kuno itu sudah ada hukum yang kurang lebih itu memberikan kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Dan ini abad ke berapa ini? Abad ke-8 sampai sampai 9 Masehi gitu loh. Nah, artinya itu kalau kita memang ingin mengkritik hukum Indonesia, kenapa harus ke tempat lain gitu loh? Kenapa kita nggak kembali aja ke masa ketika jadi kayak feminis bilang bahwa kalau nggak ada feminisme maka perempuan kan narasi yang aku nggak bisa terima itu adalah kalau nggak ada feminisme maka perempuan Indonesia itu akan tertindas terus. Kalau kalau nggak ada feminisme maka perempuan akan didomestikasi terus kan gitu narasinya. Nah itu aku antisesisku itu membuktikan bahwa sebelum ada feminisme sebenarnya wanita itu sudah wanita Nusantara itu sudah memiliki apa yang selama ini dalam tanda kutip itu dicari oleh feminis gitu. Maksudnya gitu. Jadi kan banyak banyak yang salah paham bahwa aku anti feminis itu berarti aku anti wanita bekerja. Atau kalau aku anti feminis itu berarti aku anti kepemimpinan perempuan. Kalau aku anti feminis berarti aku anti dengan politik keterlibatan wanita dalam politik. Tapi kalau kita melihat di sini, jadi semua itu baik itu politik, ekonomi, hukum, itu wanita udah punya semua. Nah, sebenarnya yang membuat wanita mundur itu kan karena ini tak ini ya, karena kita mengadopsi hukum Eropa waktu itu. Itu sebenarnya yang membuat kita mundur gitu loh. Halo? Ya oke oke ya Mbak. Terus apakah apakah wanita cukup hanya apa tadi otonomi atas tubuh? Maksudnya otonomi atas tubuh itu bagaimana ya? Jadi seringkali kan karena gini, kalau aku melihat feminis-feminis yang ada di luar negeri, ketika dia mengklaim bahwa ini tubuhku, ini hakku, itu kan salah satunya adalah hak untuk mereka mengekspresikannya kadang dengan telanjang kan. Dia demonstrasi mengambil telanjang, ini tubuhku, ini hakku. Terus aborsi, ini tubuhku, ini hakku, maka aku berhak untuk melakukan aborsi. Itu kan otonomi atas tubuh gitu kan. Nah sebenarnya um, aku tuh tidak terlalu amazed ya dengan istilah otonomi tubuh gitu. Karena karena kita itu nggak hidup di ruang hampa gitu loh. Jadi kalau kalau klaimnya otonomi atas tubuh itu berarti ini tubuhku ini aku dan aku berhak ngapain aja atas tubuhku gitu kan. Nah kalau di Barat itu kan ekstrimnya adalah aborsi. Jadi apapun yang kulakukan nama tubuhku ya aku nggak boleh nggak bahkan suami pun nggak boleh melarang gitu. Jadi otonomi tubuh dalam konteks Islam misalnya bisa dijelasin nggak? Apa seperti otonomi wanita-wanita misalnya wanita di US yang sangat pro dengan aborsi atau ketelanjangan atau OnlyFans misalnya OnlyFans kan bilang ini tubuhku kok nggak boleh misalnya pornografi itu dilarang nggak boleh karena itu otonomi atas tubuh gitu. Jadi Oke. yang dimaksud otonomi atas tubuh dalam konteks ini apa? Jadi gini sih Mbak Rina yang saya tangkap itu intinya adalah ketika mereka membedakan antara aktivitas di ruang publik itu, ya kan dari yang tadi sudah disampaikan Mbak Rina itu, buat mereka itu nggak menyelesaikan masalah akarnya bahwa tetap ada yang namanya penindasan yang sifatnya itu sistemik gitu, yang dibangun sama yang disebut patriarki tadi. Jadi menurut mereka itu
bukan kausulitas gitu, bukan suatu kausulitas bahwasannya si perempuan bisa kerja itu dikasih ruang untuk bekerja di ruang publik, menandakan bahwasannya tidak ada praktik penindasan oleh si patriarki. Intinya seperti itu ya. Kalau jenis penindasannya itu nanti bisa macam-macam gitu ya, bisa otonomi tubuhnya lah, hak hukumnya segala macam yang tadi saya contohin dari sisi hukum gitu. Mereka kan juga biasa mengkritik hukum waris juga kan yang diterapkan sama Islam karena dianggapnya tidak adil. Gitu sih, buat mereka tuh bahasa kasarnya nggak nyambung gitu. Orang kita lagi memperjuangkan soal yang lebih sistemik gitu. Kenapa yang dihadirkan argumentasi yang sifatnya lebih ke apa ya, sosial gitu loh. Hal-hal yang menurut mereka itu nggak prinsip gitu sih, Mbak, yang saya tangkap. Iya, tapi ini sebenarnya masih perjalanan panjang ya. Jadi artinya feminis itu sering memakai paradigma burjuis, gitu loh. Dia sering memakai paradigma burjuis. Dan kalau dia bicara tentang wanita-wanita proletariat misalnya, dia tuh masih tetap memaknai mereka sebagai objek. Itu yang aku tangkap. Jadi kayak eh, perempuan berada di ruang publik itu sebenarnya itu karakter pemikiran borjuis loh. Karena sebenarnya wanita-wanita tradisional itu dia tidak pernah ada pembedaan antara ruang publik dan privat. Jadi eh, kalau kamu lihat wanita pesisir misalnya, itu kan nggak ada sekat sebenarnya antara ruang dalam tanda kutip atau ruang ruang publik atau ruang privat itu kan. Jadi kalau dibilang kenapa dia dia hanya ngomong masalah sosial, ini masalah hukum kan juga karena masalah sosial gitu loh. Dan kalau dibilang bahwa apa namanya, kalau misalnya dibilang bahwa kalau perempuan itu bisa bekerja maka itu tidak mengindikasikan bahwa dia tidak ditindas, ya itu pandangan yang terlalu borjuis sih. Karena wanita-wanita kelas bawah itu kan struggle untuk mendapatkan pekerjaan aja dia udah struggle gitu loh. Gimana? Oke, oke. Ya, sepakat, Mbak Lina. Oke, cukup ya. Saya rasa terima kasih pada Mas Rizal yang sudah bertanya. Kemudian kita lanjut. Mbak Rina, kalau kita maksimalkan sampai setengah 11, 20, 22, 30, amankah? Iya, boleh. Oke, baik. Selanjutnya, pada Mas Maul. Pada Mas Maul silahkan, boleh dibuka on mic-nya dan disampaikan kira-kira apa pertanyaannya. Halo, Mas Maul, masih stay nggak ya? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke Mbak Elizabeth. Silakan kepada Mbak Elizabeth untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Kuarina sendiri yang menjelaskan mengenai bagaimana anti-feminisme itu sebenarnya. Jadi itu juga membuka sedikit insight saya dan wawasan saya juga begitu. Nah, cuman di sini ada sedikit yang ingin saya kritik ya, atau mungkin sedikit pengen diskusi aja gitu mengenai triade Hegelian yang di awal tadi Mbak jelaskan mengenai tesis antitesis dan sintesisnya itu tadi. Nah, jadi Mbak kan mengutarakan mengenai antitesis dari feminisme itu sendiri sebagai tesis yang berlaku gitu kan. Nah, tapi kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya aku ngelihat ke realitas yang lebih konkretnya gitu ya, kayak kita itu udah nggak bisa lagi make sistem antitesisnya ini, atau mungkin itu tadi tuh sebagai solusi atas apa yang terjadi sekarang gitu loh. Karena di zaman sekarang atau di zaman postmodernisme sekarang itu sudah terjadi role ataupun pluralitas gender yang sangat banyak sekali. Karena apa? Efek dari kapitalisme itu sendiri gitu. Perempuan pada akhirnya mempunyai apa ya, kayak pekerjaan double misalnya sehingga menyebabkan burnout, itu karena feminisme juga yang nganggap kalau oh independent woman itu hebat gitu apa segala macam gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya sintesisnya pada akhirnya adalah harus menegakkan patriarki kembali, itu menurut saya kurang tepat gitu. Mungkin apakah harus ada sebuah sistem yang baru, mungkin basicnya adalah pengubahan terhadap prinsip patriarki,
Tapi kita bisa ngubah itu kayak ke patriarki yang sifatnya lebih fleksibel gitu loh. Karena tadi kan dijelaskan juga kalau laki-laki di zaman sekarang itu jatuhnya ada yang mencela apa segala macam. Jadi kalau menurut saya harus kembali menegakkan itu, pengubahan terhadap paradigmanya itu lumayan apa ya, ekstrim dan sulit gitu loh Mbak. Oke, terima kasih. Hmm. Ya silakan Mbak Rina, langsung diserahkan. Iya, iya, makasih Mbak Elizabeth. Iya, memang ini adalah antitesis kan. Jadi memang kalau dulu itu aku nggak pakai antitesis, aku langsung ingin menciptakan sebuah ideologi baru, ideologi keperempuanan baru, dan ternyata itu susah gitu, itu nggak bisa gitu loh. Ternyata memang prosesnya sebuah tesis yang sudah mapan tuh harus diantitesis dulu. Nah, tesisku ini yang aku teliti ini memang murni antitesis. Jadi kalau kalau tadi kritiknya Rizal, terus kritik-kritiknya Rizal seperti kenapa cuma bahas ini gitu. Iya, karena ini kan jembatannya dulu. Jembatannya dulu, dia belum sampai, dia masih jauh kalau mau bikin teori baru atau bikin sintesis kan memang masih jauh ya. Nah, tapi yang harus dilakukan adalah pertama adalah mengantitesis paradigma dari tesis yang sudah mapan itu. Nah, tesisnya feminis kan wanita itu nggak punya kuasa. Nah, karena selama ini wanita nggak punya kuasa, maka wanita itu sekarang harus diberi kekuasaan dan harus diberikan yang namanya reparation atau diberikan yang namanya compensation. Jadi klaimnya adalah karena selama ini wanita itu ditindas, jadi sekarang wanita harus mendapatkan kompensasi. Salah satunya adalah dengan afirmasi gender. Misalnya dengan memberi kuota 30% perempuan. Dengan paradigma bahwa selama ini sebelumnya perempuan itu ditindas. Perempuan tidak punya kekuatan politik, perempuan nggak punya kekuatan ekonomi dan sosial, maka oleh karena itu wanita harus dikasih kompensasi 30%. 30% itu afirmasi gender yang ada beberapa riset yang menyatakan bahwa afirmasi gender dalam politik itu ternyata nonsens gitu loh. Karena ternyata ya tetap aja yang masuk ke sana nipu babies atau nipu-nipu yang lain kan. Dia tidak berdampak signifikan terhadap apa namanya kepentingan wanita. Nah, artinya memang buku saya ini memang baru antitesis sih. Makanya saya bilang dulu buku ini judulnya itu sebenarnya anti feminisme sebuah antitesis. Cuman penerbit sama editornya nggak setuju gitu loh. Biar judulnya tuh singkat aja. Cuman akhirnya orang-orang mengira ini tuh final. Kok cuman gini aja, kok nggak membahas secara lebih lebih seperti kritiknya Mas Rizal tadi, kenapa nggak membahas yang lebih real? Iya, karena kan paradigma itu kalau kita itu mengkritik sesuatu secara secara paradigma itu kan harus epistemologis, harus ke pertanyaan terhadap eksistensi dari tesis itu gitu loh. Nah, jadi kalau pertanyaannya Mbak Elizabeth, sintesisnya bagaimana? Jujur aja sintesisnya masih belum, sintesisnya masih jauh, kan ini masih perjalanan ya. Nah, aku juga ngambil banyak insight sih, kayak aku diundang kami ini kan juga aku sebenarnya ya terima kasih ya, aku pengen dapat insight juga gitu loh. Nah, terus yang kedua patriarki yang lebih fleksibel. Kalau kita kembali ke era patriarki, jawabannya sama dengan yang tadi. Apakah harus menegakkan patriarki? Karena gini Mbak, em, seperti yang aku bilang tadi, laki-laki itu secara psikologis kan cuma dua fase. Dia jadi man child atau dia jadi patriarch. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita nggak ingin laki-laki jadi man child, ya dia harus jadi patriarch gitu loh. Nah, akhirnya kita sebagai wanita itu pilihannya cuma dua. Kita dapat lelaki patriarch, atau dapat lelaki man child, atau kita single. Nah, dari hasil eh, apa namanya dari data yang kita lihat, wanita itu menceraikan suaminya itu karena suaminya kan nggak tanggung jawab. Suami yang nggak bertanggung jawab berarti kan dia tuh nggak menjalankan hukum patriarkal. Dia kekanak-kanakan, dia nggak tanggung jawab kan. Nah, artinya itu laki-laki man child itu harus dihapus. Karena apa? Karena dia membuat wanita itu merasa nggak punya suami, dia malah punya anak bayi gitu, anak bayi besar gitu loh. Dan secara psikologis kalau aku dengerin Jordan Peterson, lelaki infantil itu lelaki yang berbahaya. Lelaki yang berbahaya karena dia
ya bayangkan misalnya anak kecil kalau tantrum, kan dia nendang-nendang. Nah, kalau laki-laki besar, laki-laki mencal tuh tantrum, dia bisa membunuh orang gitu loh. Jadi laki-laki mencal tuh sebenarnya lebih bahaya. Nah, terus eh, pilihan selanjutnya adalah single. Karena perempuan ini nggak mendapat laki-laki yang patriarkal atau nggak tahan dengan laki-laki yang mencal, pada akhirnya dia sendirian. Nah, seperti kata Jonathan Haidt tadi, apa namanya, sindrom kesepian atau sindrom kesepian itu ya, itu menjadi endemik di negara-negara maju. Mungkin pernah dengar yang di Jepang, ada orang-orang yang mengalami depresi karena kesendirian. Nah, itu rupanya jadi endemik di negara-negara maju. Nah, artinya itu kan, ya kalau wanita mau single, ya silakan. Kalau wanita mau berpasangan, pasangannya yang seperti apa gitu kan. Nah, masalahnya pasangannya kalau nggak patriarkal kan man child. Tapi kalau man child, resikonya adalah si laki-laki ini rentan melakukan kekerasan gitu loh. Karena dia adalah laki-laki yang tidak dewasa. Laki-laki kanak-kanak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Tapi itu masih ada lagi lah ya. Masih ada lagi karena ini kan baru antitesis dan ini juga baru terbitnya 5 bulan yang lalu gitu. 6 bulan ya, 6 bulan yang lalu gitu. Jadi kalau mau ke sintesis seperti apa ya, wait for it. Masih ada waktu lah. Ya gitu, terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Elizabeth? Sudah cukup memuaskan. Terima kasih buat Mbak Aquarina. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Hansa Syahirah, silahkan boleh open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin sama-sama yang lain ya. Banyak banget insight baru yang aku dapetin dari diskusi ini. Tapi mungkin aku ingin membuka sedikit diskusi. Mungkin tadi kan sudah di-mention ya soal tesis, antitesis, dan kita belum mencapai ke tingkat sintesis gitu, atau hasil dari perdebatan inilah. Nah, aku sendiri berpandangan dari tadi tuh apa yang disampaikan Mbak Aquarina menurutku terlalu menyederhanakan masalah feminisme dan sebagainya gitu. Soal femisida dan sebagainya, karena sebenarnya kan kita semua tahu ya, femisida itu bukan soal banyaknya angka laki-laki yang terbunuh atau angka laki-laki perempuan yang terbunuh gitu, tapi gimana femisida ini berarti banyak perempuan yang terbunuh gara-gara dia perempuan gitu, gara-gara gendernya, bukan karena mereka melakukan hal, karena menurutku tidak ada manusia yang berhak dibunuh gitu. Semua orang pasti punya alasan untuk dibunuh, tapi maksudnya ketika femisida ini menempatkan perempuan karena gendernya yang perempuan, maka ia sangat rentan gitu mendapatkan perlakuan femisida tadi gitu. Itu pertama. Dan membahas soal patriarki, kita mungkin ketika tadi ngomong nggak bisa belum menemukan sintesis karena mungkin memang masalahnya bukan di patriarki, Suaranya hilang, Mbak. ini, tapi keluaran dari produk sekarang di Indonesia secara realita ini, suaranya ada jelas nggak Mbak? Enggak ya? Terputus Mbak Han. Ya? Kalau sekarang gimana? Ya, sudah better. Jadi tadi mungkin agak sedikit mengulang, kan kita belum nyampe pada pembacaan sintesis itu ya, karena berputar-putar pada ranah patriarki, femisida gitu. Karena feminisme, sorry. Karena ya menurutku juga kira tuh permasalahan kita bukan pada patriarkinya, tapi pengeluarannya apa gitu, pengeluaran produknya gitu. Oke, secara bahasa patriarki itu kepemimpinan pada sosok laki-laki dalam keluarga gitu. Tapi kan yang jadi masalah adalah saat ini pengeluaran patriarki itu adalah dominasi, bukan kepemimpinan. Dominasi ini kan akhirnya mengeluarkan adanya feminisme gitu, gerakan feminisme. Dan dominasi tadi yang akhirnya menimbulkan femisida juga gitu. Jadi apalagi tadi sebelumnya Mbak Aquarina menyinggung soal
man child dan cowok yang patriarkal gitu. Maksudku, apakah akhirnya hanya ada dua pengkotakan tersebut? Padahal kita juga nggak bisa tahu kan gimana mereka dididik sampai akhirnya dengan sistem atau pemikiran patriarki itu akan melahirkan individu yang seperti apa. Kan kita nggak tahu gimana sosialnya, gimana pemikirannya gitu. Akhirnya terlalu menyederhanakan persoalan feminisme ini gitu. Dan soal otonomi tadi juga kayak posisi laki-laki sekarang itu maksudnya oke, tadi Mbak Korina menyinggung di zaman dulu itu banyak perempuan yang sudah punya nama, sudah punya kedudukan, tapi nyatanya posisi yang dihormati itu melekat pada laki-laki siapa yang dinikahinya gitu. Oke, tadi menyinggung juga Raden Kartini gitu. Ya sebenarnya memang mereka nih mengemansipasi perempuan, tapi tetap nama dia itu di awal dikenal sebagai Raden gitu, karena menikahi seorang bangsawan gitu atau keturunan bangsawan. Wanita-wanita saat itu yang nggak punya kedudukan, yang nggak punya keterikatan apa ya, tidak punya apa ya keturunan yang dari bangsawan atau menikahi suami yang punya jabatan, tetap posisinya akan rentan saat itu gitu. Jadi nggak bisa sesimpel itu menempatkan perempuan di posisi apa segala macamnya gitu. Dan membahas antitesis. Feminisme sendiri itu sudah punya antitesis terhadap gerakannya sendiri atau sebutannya otokritik. Karena feminisme sendiri itu mengeluarkan ada namanya pembagiannya itu feminisme interseksional dan non interseksional. Yang dari tadi kita bahas itu adalah soal feminisme non interseksional. Karena apa? Karena berkembangnya di Barat, which is di Barat itu memang feminismenya sangat liberal. Dan tadi agak kontradiktif ketika Mbak Aquarina ngomong kita tuh fokus aja ke tempat kita sekarang di Indonesia gitu. Tapi sedangkan pembahasan tadi soal feminisme gerakannya sangat liberal ini adalah feminisme Barat. Sekarang itu ada feminisme interseksional. Itu dia bahkan menjadi otokritik gitu terhadap pergerakan dan pemikiran feminisme sekarang gitu. Kan dia tuh menuntut kita untuk kembali ke genealogi, ke apa ya, konsep-konsep feminisme gitu, paradigma feminisme gitu. Gimana akhirnya feminisme ini nggak sekedar liberal, tapi memang menuntut hak dan sebagainya gitu. Maksudku kayak lebih ke mungkin ketika kita memfokuskan pada patriarki atau feminismenya itu, akhirnya memang kita hanya akan berputar-putar pada ranah tesis dan antitesis, tapi tidak mencoba untuk keluar dari hal tersebut dan membuat sebuah sebuah isme baru mungkin. Karena secara sosial pun di Indonesia sangat beda dengan luar negeri. Makanya mungkin kenapa ini tidak menurutku ya, kenapa ini akhirnya nggak menimbulkan sebuah sintesis, karena kita pun berangkat dari sesuatu yang kontradiktif gitu antara feminisme liberalnya Barat dengan sosial kerentanan perempuan yang terjadi di Timur atau di Indonesia sekarang gitu. Jadi ya mungkin itu sih yang ingin aku diskusikan. Dan juga mungkin kalau untuk pertanyaan Vinanya lebih ke seperti, jadi kita tuh harus apa gitu ketika hal-hal ini kayaknya terasa agak janggal gitu maksudku. Kayak makasih sebelumnya. Itu sih mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hansa. Silahkan Mbak Rina menanggapi jawabannya dari Mbak Hansa. Oke, terima kasih Mbak Hansa. Oh iya, sebenarnya bukan menyederhanakan ya kalau masalah femisida itu. Makanya saya tadi bertanya, kasusnya di mana, dan bisa mengetahui bahwa itu femisida, bahwa dia dibunuh karena dia perempuan. Itu di mana terjadinya gitu loh. Jadi kenapa saya tanya di mana terjadinya? Jadi kita bisa menganalisis secara kultural seperti apa. Coba di ini lagi, karena saya orang sosial kan. Jadi saya orang sosial dan saya orang kultural. Jadi kalau mau mengatakan bahwa terjadi femisida di suatu tempat, apa penyebabnya? Kan saya harus tahu tempatnya itu di mana. Gitu. Kalau itu terjadi yang seperti aku sebut tadi di Amerika seperti Ted Bundy, itu karena masalah psikologis jelas. Tapi kalau misalnya itu terjadi di Afrika atau terjadi di mana, kan kita harus tahu terjadinya di mana dan faktor kultural seperti apa atau faktor psikologi sosial seperti apa yang melatar belakang itu. Nah tadi belum dijawab gitu loh.
Mungkin sekarang Mbak Hansa bisa bicara tentang femisida itu. Terjadinya di mana? Terjadinya di mana? Dan secara kultural kita bisa analisa gitu. Perempuan yang dibunuh karena gendernya. Where is it? Where does that happen? Oke, Ya. bagaimana Mbak Hansa? Oke, gini aja. Eh, saya kan tesis ini memakai psikologi ya, psikologi sosial dan psikologi analitis memang. Dan apakah memang laki-laki itu ada dua? Itu yang bicara seperti itu adalah ahli-ahli psikologi analitis. Anda bisa setuju, bisa enggak sih? Cuman ahli psikologi analitis, baik itu mungkin bisa dengerin Jordan Peterson, seorang psikolog klinik, bisa baca Carl Jung, bisa baca Rollo May, bisa baca Freud, dan mereka memang mendefinisi atau membedakan laki-laki, perkembangan psikologi laki-laki itu jadi dua fase itu. Dia fase kanak-kanak atau dia fase dewasa gitu loh. Jadi no in between. Jadi laki-laki itu berbeda dengan wanita. Kalau wanita itu dia lebih banyak fasenya karena dipengaruhi sama hormon sama kondisi kondisi biologis. Tapi kalau laki-laki itu memang dia hanya punya dua fase itu secara psikologis. Dan itu ya bisa bisa itu yang menyatakan itu adalah banyak sekali ahli-ahli psikologi analitis sama psikologi sosial, psikologi klinis maksudnya seperti Jordan Peterson itu. Terus em, ya itu tadi apa keluaran dari patriarki. Tadi pertanyaannya gimana ya? Keluaran dari patriarki bisa di ini enggak? Ya, Mbak Hansa mungkin boleh dibantu perjelas. Ya, untuk yang keluaran patriarki ini, maksud aku adalah permasalahan kita kan tidak, permasalahannya tuh menurutku sendiri bukan pada apa itu patriarki, tapi peran produknya, yaitu ketika kita dapat mengatakan patriarki adalah sebuah kepemimpinan lelaki lah, menjadi father figure gitu di sana, tapi nyatanya saat ini patriarki ini produknya adalah dominasi, dan dominasi ini sebenarnya yang salah kan, yang akhirnya menciptakan kerentanan pada perempuan, menciptakan struktur sosial, akhirnya laki-laki memegang dominasi yang lebih tinggi dan perempuan posisinya tidak lagi sebagai yang menemani, tapi malah di bawahnya laki-laki. Makanya itu tadi yang menurutku juga Contohnya ya, jadi pengeluaran patriarki saat ini adalah dominasi gitu, bukan kepemimpinan. maksudnya contoh dari dominasi itu apa contohnya? Eh, Kalau misalnya tadi dibilang kayak laki-laki itu dan perempuan saat itu posisinya sebagai menemani laki-laki lah, ada di sampingnya gitu posisinya setara. Tapi saat ini ya laki-laki memandang perempuan sebagai ya sudah mereka nih objek yang dapat dipilih, dinikahi saja, dan kayak posisinya tuh di bawah laki-laki, karena misalkan posisi manajer tidak boleh perempuan, posisi ketua tidak boleh perempuan gitu. Dan di ruang-ruang sosial, ketika kita masih banyak perempuan yang bersinggungan dengan laki-laki itu merasa sangat takut atau rendah diri gitu. Di situ dominasinya menurutku, kayak tidak ada lagi kesetaraan atau peran perempuan yang akhirnya tuh kita bergerak bareng lah, laki-laki dan perempuan gitu. Tapi malah akhirnya laki-laki ini mendominasi gitu dalam lingkup sosial. Itu kira-kira usia berapa ya? Usia bagaimana? Karena gini, semakin dewasa usia, persoalan yang dialami oleh wanita angkatanku atau seusiaku adalah laki-laki yang tidak bisa dominan atau laki-laki yang tidak bisa mengambil keputusan. Jadi laki-laki yang nggak bisa mimpin itu jadi masalah rumah tangga gitu loh. Dan juga persoalan-persoalan yang ada di kantor misalnya. Jadi banyak sekali laki-laki yang justru tidak kompeten, dia tidak menindas, justru dia nggak bisa kerja. Jadi laki-laki yang malas, laki-laki yang dikit-dikit merokok, ngopi, dia laki-laki yang justru tidak dominan. Itu yang menjadi persoalan wanita-wanita dewasa. Nah, persoalan rumah tangga yang juga dialami oleh wanita-wanita dewasa dan membuat mereka menceraikan suaminya, itu bukan karena suaminya itu menindas atau suaminya apa, justru kebalikannya. Suaminya itu benar-benar tidak punya peran.
nggak bisa ngambil keputusan, nggak tegas, eh, cuman main, cuman mancing, cuman judol misalnya. Jadi makanya aku aku nggak tahu Kansa umurnya berapa, tapi aku berusaha memahami sesuai usia ya. Karena perbedaan usia itu bukan bukan aku sok tua ya, tapi perbedaan usia itu memang eh, men- berbeda gitu loh. Persoalan yang dialami wanita sesuai usianya itu memang berbeda. Nah, pengalaman yang aku lihat di apa namanya di dalam kasus-kasus perceraian perceraian yang dialami oleh wanita dan yang aku tadi bilang bahwa Kabupaten Malang dan Kota Malang itu angka perceraiannya itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Itu yang dialami oleh wanita itu bukan karena laki-lakinya yang menindas, tapi karena laki-lakinya useless. Dia nggak berguna gitu. Jadi I don't know yang disebut bahwa kamu bilang laki-laki itu selama ini menindas. Kenyataannya dari data statistik yang ada adalah justru wanita-wanita tradisional terutama itu terlalu dominan. Mereka yang bekerja, banyak suami-suami yang tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab. Banyak suami-suami yang apa namanya dia nggak menjalankan tugas tugas seperti laki-laki. Nah, pertanyaannya kenapa harus patriarki? Karena hukum patriarki itu yang memberikan tugas kan kepada laki-laki. Jadi hukum-hukum patriarkal dari mulai Taurat, Injil, Al-Quran itu jelas memberikan tugas kepada laki-laki bahwa laki-laki itu harus menafkahi, laki-laki harus melindungi perempuan, laki-laki itu harus eh, apa namanya melindungi. Yang seperti itu tugas patriarkal dan itu baru ada di kitab-kitab suci Abrahamik gitu loh. Nah, kalau tidak ada hukum-hukum patriarki itu, laki-laki kan nggak punya tugas hidup. Dan laki-laki nggak punya tugas hidup itu ketika belum umat manusia itu belum mengenal yang namanya private property. Tidak belum mengenal yang namanya konsep harta. Nah, manusia mengenal konsep harta itu ketika masyarakat manusia bertransformasi atau berevolusi dari masyarakat alam matriarkal atau masyarakat komunis asli menuju masyarakat yang mengenal harta pribadi dan itu yang oleh antropolog disebut era patriarkal atau sebuah era di mana masyarakat manusia itu dipimpin oleh ayah. Jadi istilah patriarki matriarki itu kan sebenarnya istilahnya antropologi gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya istilah itu netral sebenarnya. Jadi untuk menunjukkan bagaimana masyarakat manusia itu bertransformasi dari masyarakat alam menuju masyarakat yang lebih beradab dan menuju masyarakat yang lebih kompleks dari matriarkal alam menuju patriarkal yang lebih kompleks gitu loh. Nah, barulah di era Marxis, di era kaum sosialis dan di era feminis istilah patriarki itu menjadi istilah yang eh, apa dimaknai negatif gitu loh bahwa kepemimpinan laki-laki dan kepemilikan harta pribadi manusia itu yang membuat manusia itu menjadi greedy, manusia itu menjadi berkelas-kelas dan disambut oleh itu awalnya Marxis terus disambut oleh feminis bahwa sebuah sistem masyarakat yang dikepalai laki-laki itu menindas gitu kan. Padahal aslinya kalau kita kembali ke antropologi istilah matriarki, patriarki dan masyarakat manusia itu kan sesuatu yang netral sebenarnya kepemimpinan itu gitu. Nah, jadi kalau sekarang ya kembali, kenapa definisi itu penting? Kalau patriarki itu artinya adalah tanggung jawab laki-laki sebagai kepala, sebagai head of the family atau sebagai patriarch of the family, itu pertama satu itu untuk menyehatkan psikologi dia. Jadi laki-laki yang punya tugas hidup itu secara mental dia lebih sehat kan. Kita semua begitu. Kalau kita punya tujuan hidup itu kan kita lebih sehat. Jadi kalau laki-laki nggak kerja, laki-laki nggak punya tujuan hidup, ya kita bisa lihat mereka tuh jadi preman gitu loh, lontang-lantung jadi preman. Nah, terus kalau sekarang laki-laki itu menindas, ya jawaban saya adalah karena laki-laki itu tidak paham hukum patriarki. Jadi kalau laki-laki menindas, itu berarti laki-laki itu tidak bisa melindungi perempuan kan? Berarti dia laki-laki yang tidak bisa menjalankan hukum patriarki. Karena tidak ada hukum. Ya sama dengan kepemimpinan. Pemimpin itu kan ada yang menindas, ada yang enggak gitu. Artinya itu. Nah, kalau hukum patriarki itu dihapus, bayangkan kalau hukum patriarki itu dihapus, laki-laki itu nggak punya tugas hidup. Dan kalau laki-laki itu nggak punya tugas hidup, kan dia kembali jadi infantil. Kalau laki-laki itu infantil, nggak punya tanggung jawab, dia rentan melakukan kekerasan. Nah, terus yang tadi bilang masalah laki-laki yang melakukan kekerasan itu karena apa? Itu menurut data statistik yang aku tadi tunjukkan, itu karena fatherless, karena kekurangan figur ayah. Dan itu sudah temuannya psikologi. Jadi anak-anak yang kehilangan figur ayah, dia itu beberapa
kali lipat lebih rentan melakukan kriminalitas. Itu data dari African American. Jadi African American itu demografis terbanyak yang melakukan kejahatan berat di Amerika. Dan itu berkorelasi dengan ketiadaan figur ayah atau figur patriark yang ada di rumah. Jadi itu temuan-temuan semua sih. Temuan-temuan semua betapa pentingnya figur ayah. Nah, pertanyaannya kan figur ayah yang seperti apa gitu loh. Nah, ternyata figur seorang laki-laki yang hanya ada di rumah itu tidak cukup memberikan perasaan bahwa seorang anak itu punya figur pelindung. Ternyata figur laki-laki itu harus figur yang benar-benar bisa merasakan seorang anak itu punya role model gitu loh. Punya role model gitu loh. Nah, laki-laki sebagai role model yang seperti apa? Ya jelas dia memberikan energi-energi yang membuat orang tuh anak itu merasa aman kan. Nah, itu yang disebut hukum patriarki yang aku bilang. Artinya itu guidance. It's a guidance gitu. Nah, terus masalah perempuan itu punya kuasa karena menikahi laki-laki. Sama aja, Mbak. Mungkin apa namanya? Mas Salman bisa cerita yang di Solo ya. Jadi di Solo itu kalau Anda pergi ke Museum Ulun Sentalu, itu nanti bisa dijelasin semua. Jadi dalam keraton pun laki-laki kalau menikahi perempuan yang apanya itu ininya lebih tinggi, gelarnya lebih tinggi, maka lakinya akan ikut perempuan itu, akan ikut si putri yang lebih tinggi itu. Kalau perempuan ikut laki-laki yang eh, keradenannya lebih tinggi, ya perempuannya ikut laki-laki. Jadi tidak semata-mata bahwa ya ini mungkin kasusnya kasus-kasus istri itu ya, kasus-kasus istri yang ikut suami itu ya. Nah itu juga kembali sih. Jadi kalau di usia saya dan sudah mengalami, lebih baik istri itu ikut suami daripada suami ikut istri. Karena kalau suami ikut istri, berarti suaminya itu ngintil sama istrinya dan bisa dipastikan dia tidak leader gitu loh. Dia nggak bisa lead. Dan dia akan menjadi beban bagi istrinya. Dan kalau nanti anaknya dewasa, suami-suami seperti ini atau ayah-ayah seperti ini itu akan jadi beban dari anak perempuan. Ayah-ayah yang nggak patriarkal itu jadi beban bagi anak perempuan. Dan dia rentan menjadi sandwich generation gitu loh. Makanya tadi aku sempat menyebut tentang paradigma bourgeois kan. Jadi paradigma bourgeois itu dia kadang tidak memahami apa yang dialami oleh wanita-wanita proletariat gitu loh. Jadi kalau ayah itu tidak berfungsi sebagai ayah atau ayah seorang laki-laki itu tidak menjalankan hukum patriarkal, maka nanti akan terjadi generational poverty. Jadi si ayah atau si laki-laki ini nantinya akan jadi beban anak perempuannya, terutama anak perempuan sih, atau anak laki-laki juga. Mereka akan jadi sandwich. So far itu ya. Bagaimana Mbak Hansa? Cukup menerima. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin terakhir ya, ini ada raise hand. Meskipun tadi dipanggil belum sempat bersuara. Silahkan Mas Maul, kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh on mic dan langsung disampaikan saja pertanyaannya. Halo, ada suaranya nggak? Ya, ada. Ya, jadi saya itu mau menyimpulkan aja ya dari beberapa buku yang saya baca itu bahwasanya itu adanya feminis itu ya karena tuh ya dunia itu maunya depopulasi gitu. Bahwa depopulasi itu ya menyangkut feminisme juga gitu yang pada akhirnya tuh manusia itu dibikin bingung secara masculinity dan feminitas perempuan juga ya. Ya ujung-ujungnya ya benar gitu apa yang dikatakan Mbak Rina itu bahwa feminisme itu ya mengajarkan manusia untuk hidup berdasarkan LGBT nantinya gitu. Jadi nggak ada hal yang untuk pernikahan itu nggak ada gitu. Karena tujuan dari feminisme itu sendiri itu menyerang patriarki sama dengan itu menyerang sisi ketuhanan juga yang artinya itu ya semua manusia itu pada akhirnya tuh bakalan nggak bertuhan pada nantinya gitu. Itu ya menurutku tuh orang-orang feminisme itu nggak perlu lah kayak menyerang terlalu banyak patriarki gitu. Seharusnya dia tuh terlalu banyak
berterima kasih saja kepada orang-orang bangkit elit Illuminati yang menciptakan mereka itu ketimbang harus menyalahkan Tuhan gitu. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih Mas Maul atas kesimpulannya. Mungkin saya rasa cukup ya untuk seluruh pertanyaan tadi sudah disampaikan dan juga sudah dijawab. Kita di penghujung agenda, mungkin sebelum ditutup dari Mbak Aquarina dan Mas Salman, kami ingin mendengar closing statement-nya sebelum agenda hari ini kita tutup secara resmi. Mungkin yang pertama dari Mbak Rina dulu. Conveyor. Kenapa? Ya, jadi sih saya sih mau berharapnya tuh Mbak Rina tuh juga pengen memberikan sesuatu tentang feminisme dan keterkaitan Dragon Fairer juga sih. Soalnya sih, kalau menurut saya itu banyak orang-orang yang di sini tuh masih awam tentang keterkaitan Dragon Fairer alias bangkit Illuminati itu bermain di sini gitu, di feminitas manusia yang diubah gitu dengan adanya feminis itu sendiri gitu kan. Jadi ya kalau misalkan Mbak Rina punya sesuatu hal mengenai hal itu ya bisa tolong diedukasi mungkin sedikit tentang keterkaitan feminis dan Dragon Fairer. Enggak, Mas Maul. Ini kan bahas buku ya. Yang itu nggak tak tulis di bukuku, nggak ada. Ya, nggak ada. Yaudah nanti deh saya kirim deh bukunya. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Closing statementnya, terima kasih banyak kami udah mengundang dan udah ngasih kesempatan aku untuk menjelaskan membahas tentang buku, dan aku terima kasih juga kepada semua penanya. Semua insight-nya akan aku tampung dan semuanya udah aku tampung dan ya semua bermanfaat buat aku, dan semoga I don't know, mungkin nggak lama lagi kita akan bisa menjumpai sebuah sintesis gitu untuk semuanya ya, nggak cuma untuk aku aja. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Mbak Arina, terima kasih. Selanjutnya Mas Salman, silahkan. Ya, intinya sih sebenarnya terima kasih banyak ya buat Mbak Rina yang sudah menghadirkan buku yang bagiku cadas karena mampu memancing banyak orang untuk mau berdiskusi gitu ya. Dan saya rasa ya alternatif pemikiran seperti ini harus dihidupkan karena pengalaman dari kami sendiri juga memperjuangkan hal-hal seperti ini nggak sebentar gitu. Tadi juga disinggung soal pemangkasan kewajiban laki-laki ya yang tadi ya. Nah, itu saya jadi ingat itu perjuangan Ustadz kita juga. Kalau tidak salah itu ada di RUU ketahanan keluarga ya, di RUU ketahanan keluarga, dan beberapa kali kita juga masuk di undang-undang kekerasan seksual yang kemarin itu juga pernah viral, di mana memang kami menolak, meskipun tentu tidak seutuhnya menolak ya, dan sering disalahpahami sebagai melanggengkan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas terlepas dari semua wacana-wacana pemikiran yang ada, adanya alternatif ini sebenarnya harus disambut baik dan mampu didiskusikan secara lebih lanjut gitu. Saya menanti buku-buku lain ya. Mungkin setelah anti feminisme mungkin ya judulnya mungkin menegakkan patriarki atau apa gitu. Saya menanti banyak buku dari Mbak Rina, dan mungkin nanti kedepannya kita juga bisa berdiskusi lagi. Anyway, ini sedikit iklan juga ya.
kami sendiri meskipun dengan cara pandang yang mungkin berbeda dari teman-teman kebanyakan ya, teman-teman feminis kebanyakan, kita tetap membuka pengaduan kekerasan seksual. Insya Allah di berbagai wilayah kita sudah bermitra dengan DP3AP2, dengan Kapolda dan Kapolres di Ditreskrimum dan di Ditreskrimsus. Kemudian untuk call center itu teman-teman bisa lihat di sosial media bidang perempuan kami masing-masing. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa masuk di bidang perempuan kami pusat. Karena itu call centernya kolektif ya, jadi satu call center. Jadi insya Allah terlepas dengan paradigma yang berbeda, kita tetap bersama dengan penyintas, kita tetap melawan kekerasan perempuan, dan kita mencoba gimana dengan berbagai perbedaan pandangan, kita mencoba untuk saling bermuamalah dan kolektif dalam satu perjuangan gitu. Begitu teman-teman, makasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rina dan Mas Salman. Mungkin sebelum kita tutup ya, kita dokumentasi dulu bersama. Fahru, stay kan Ru? Ya, aman ya. Ya, bagi teman-teman yang masih membersamai sampai akhir, bisa dipersilahkan dan dipersiapkan dirinya untuk